Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wassalim tasliman katsira birahmatika arhamar rahimin adada khalqi ta'ala wa ridha nafsih wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah, setiap pagi, setiap sore, setiap hari, setiap saat kita baca Alhamdulillah dan salawat dan salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah karena kita hidup dalam nikmat Allah. Hidup ini nikmat, wujud itu nikmat, sehat itu nikmat, tenaga itu nikmat, akal itu nikmat, qalbu itu nikmat, fisik badan nikmat, masjid nikmat, cahaya nikmat, oksigen nikmat. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dalam Quran ya. Kalau kita coba menghitung-hitung nikmat Allah, tidak mampu kita menghitungnya. Ada disebut 2 kali dalam Quran tuh ya. Dalam surah Ibrahim ada, dalam surah Nahl ada. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu coba menghitung nikmat Allah, tidak mampu kamu menghitungnya. Ya, nikmat badan saja, nikmat organ, nikmat mata, nikmat telinga, nikmat lidah, nikmat iman, nikmat ilmu. Subhanallah. Nikmat yang mau dibawa nanti waktu kita mengembuskan nafas terakhir, iman, ilmu akan dibawa nanti ya, amal saleh. Baiklah, kita sudah 2 pagi membicarakan hadis Nabi tentang perihal kematian. Dalam Quran banyak cerita tentang mati, cerita alam kubur, cerita padang mahsyar paling banyak. Cerita padang mahsyar paling banyak Al-Quran. Cerita fenomena alam, cerita kebesaran, keagungan Allah dalam alam ciptaannya, sejarah, fakta-fakta ilmiah juga, hukum-hukum juga banyak. Hukum-hukum juga banyak, tapi bukan semua hukum. Nah, di samping Quran, hadis itu menjabarkan isi Quran. Hadis itu syarah kepada Al-Quran. Kemarin ada jemaah bertanya, bila dia dengar hadis tentang saat jenazah mau diantar ke kubur ini, kenapa tidak ada dalam Quran katanya. Hadis ini mengatakan, apabila jenazah sudah siap mau diantar ke kubur, jenazah tadi ngomong. Tadi malam saya dengar cerita ceramah dari Arab, katanya yang ngomong itu ruh katanya. Tapi ada juga saya baca yang ngomong itu lisanul hal. Yang jelasnya orangnya sudah mati tapi masih ngomong. Yang saya dengar tadi malam yang bicara itu ruhnya. Ruhnya yang ngomong. Apa dia bilang? Cepatlah bawa saya. Cepatlah bawa saya. Bahasa Arabnya qaddimuni, qaddimuni. Jenazah orang yang saleh, in kanat salihah, kalau jenazah itu orang yang saleh, qalat, dia ngomong qaddimuni, cepatlah, cepatlah. Orang yang tenang duduk di rumah Allah, duduk tenang bersama kitabullah, akan tenang matinya nanti. Kata Imam Hasan Basri, macam mana? Macam mana kamu ingin mengukur Allah di hati kamu katanya? Apa kayu ukurnya? Apa barometernya? Macam mana kita mengukur Allah di hati kita? Kata Imam Semestri, bacalah Quran. Kalau ada Allah di hati, senang dia baca Quran. Kalau tak ada, kalau baca Quran, liar pikirannya. Apa katanya? Anda belum punya hati lagi itu kata Imam Semestri. Carilah. Apa kata Imam Masri? Nak mengukur hati anda dengan Allah, Allah dalam hati anda, bacalah Quran. Itu kan kalamullah katanya. Kalau happy dia baca Quran, senang dia baca Quran, besar prioritasnya untuk baca Quran. Kemarin saya waktu raya ke Pasaman jumpa seorang sahabat itu, dia ceritalah, gembira dia cerita, 9 khatam bulan Ramadan katanya. 9 kali khatam bulan Ramadan. Tapi saya jumpa kawan sebelum itu 10 kali khatam di bulan Ramadan.
Tahun lalu saya puasa di Pasaman Barat, Ujung Gading, Simpang Ampe. Ada jemaah 11 khatam bulan Ramadan. Subhanallah. Subhanallah. Cerita dia, alhamdulillah saya dapat 9 kali khatam katanya. Happy dia cerita. Jemaah di Dalam Lidang ini ada jumpa saya 10 khatam bulan Ramadan. Artinya 3 hari 1 khatam. Artinya 10 juz sehari. Kalau anda ingin mengukur hati anda, macam mana Allah di hati anda, kata Imam Hasan Basri, bacalah Quran. Suami baca Quran enggak? Istri macam mana? Anak-anak macam mana? Kalau ada Quran di hati, matinya nanti senang. Matinya senang. Subhanallah. Jadi kalau orang yang saleh, mati itu nak cepat masuk kubur. Apa dia bilang? Qaddimuni. Satu patah perkataan saja ya. Satu patah. Qaddimuni. Tapi dalam satu riwayat ada 2 kali dia sebut. Riwayat di sini sekali saja. Qaddimuni. Itu saja dia bilang. Cepatlah. Cepatlah. Tidak mau lama-lama diantar ke liang lahat. Kalau orang yang bermasalah, orang yang bermasalah tidak ada Allah di hatinya, subhanallah, takut mau dikubur. Ya wailaha katanya di sini. Apa dibilang di sini? Ya wailaha. Aduh sedihnya. Aduh sedihnya. Kalau bahasa Mandailing, nada mau madongan ondah nih ya. Nah sedih. Dia takut berpisah dengan rumah kediamannya, kendaraan kesayangannya, sawah ladang kesukaannya, kantornya, istrinya, pasangan hidupnya, anak cucunya. Sedih dia berpisah. Karena tidak ada Allah di hati. Kalau ada Allah di hati, oh, aku bersama Allah. Allah bersama orang yang dicintainya di atas bumi dan dalam perut bumi juga. Allah bersama orang yang dikasihnya di atas bumi dan dalam perut bumi juga, dalam liang lahat juga. Tidak mungkin orang itu tidak diurus. Pagi-pagi dia ke masjid. Sebelum ke masjid dia tahajud. Waktu tahajud dia sempat baca Quran. Orang dulu ya, kalau dia baca 6 juz semalam, Quran itu sikit bagi mereka tuh. Orang dulu kalau 6 juz malam, berarti 5 malam khatam. Jadi kita minta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku ini senang hatiku membaca Quran ya Allah. Sebelum aku menghadapmu ya Allah. Orang yang tidak ada Allah di hatinya, ghairas salihah, dia tidak orang yang saleh. Qalat, dia meratap, mengangguk, kata bahasa Mandailing. Mengangguk. Menukik-nukik bahasa Minangnya. Menjerit. Orang Semenanjung Malaysia bilang menjerit-jerit. Berteriak. Ya wailah, sialan. Sedih. Dangol bahasa Mandailingnya. Aina tazhabuna biha? Kamu mau bawa saya kemana ini? Dia sudah tahu dia mau diantar kemana. Orang yang baik, dia tahu dia kuburnya itu taman jannah. Kemarin ada dicerita dalam bulan Ramadan. Orang yang meninggal waktu memondok, kasih kertasnya kemarin tuh. Baca tuh. Orang yang meninggal waktu belajar. Mungkin umurnya di bawah 20 tahun. Santri meninggal. Kuburnya taman surga, indah, luas, wangi. Dilihat oleh tukang gali kubur. Belum pernah dialaminya keadaan seperti itu. Tiba-tiba ada malaikat. Dia nampak malaikat datang. Mengambil alih roh pelajar pondok. Pingsan.
Tukang gali kubur melihatnya, tidak pernah dia mengalami seperti itu. Saking kagumnya, herannya melihat keadaan itu, rebah dia. Ditanya oleh keluarga si mati, Pak, kok rebah Pak? Tidak nampak kamu yang saya nampak itu, katanya. Saya nampak alam gaib. Kita kalau ingin strong iman, mesti nampak alam gaib. Walaupun tidak nampak di mata, nampak di hati. Mau strong imannya, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Nak strong iman tuh mesti nampak kubur selalu, nampak jenazah selalu. Oh, nanti suatu hari jenazah aku pula yang mau disembayangkan orang, mau diantar orang ke kubur. Sekarang kawan aku ahli karya penduduk kampung, nanti aku pula. Nak nampak alam gaib, baca Quran. Ini hampir tiap halaman alam gaib, alam gaib, alam gaib, alam gaib, alam gaib. Tapi kalau jauh hati dari Quran, tidak nampak alam gaib. Nampak rumah, nampak kereta, nampak duit, nampak kantor, nampak anak, nampak istri. Tidak nampak Allah. Nah, cerita orang yang masuk kubur tadi, tukang gali kubur rebah, pingsan, tidak sadar diri. Dia cerita sama keluarga, orang tidak percaya. Apa ini papa itu? Kerjanya tukang gali kubur, nampak alam gaib pula. Tidak yakin orang. Kemudian sekian bulan sesudah itu, datang lagi satu jenazah. Tukang gali kubur jumpa dengan ibunya. Keadaannya sama dengan yang pertama. Yang pertama meninggal, orang pilihan Allah, kekasih Allah. Kuburnya taman surga, taman jannah. Yang kedua sama juga. Sama statusnya. Lalu ngomonglah tukang gali kubur dengan ibunya. Anak ibu ini ya? Iya. Yang dulu pun anak saya. Dua-dua anak ibu. Anak saya. Kenapa? Mulianya anak ibu ini. Anak ibu ini insan pilihan Allah. Kuburnya jadi taman surga. Indah, wangi, luas. Dan mereka diurus malaikat terus, diambil alih terus. Ini alam gaib ya. Macam mana kubur itu bisa meluas, indah. Itu cerita alam gaib lah, kita tak tahu. Yang jelasnya ditanya oleh tukang gali kubur si ibu ini, apa kerja anak ibu ini? Nah, yang pertama itu adiknya kerja, dia kerjanya belajar di pondok. Meninggal waktu belajar. Wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu bi tariqan ila jannah. Memang ada jaminan dalam hadis. Siapa rajin belajar, mudah jalan ke surga. Yang kedua tuh, Bu. Oh, yang kedua itu dia tidak belajar. Dia tukang najar. Tukang rumah. Bikin rumah orang. Hasil kerjanya itulah belanja adiknya belajar. Subhanallah. Jadi bapak kalau paham, kalau ada anak di pondok, bapak yang kesal ke ladang itu memperindah jalan ke surga. Mulia ya. Jadi ini itu juga pas sudah dimandikan mau diantar ke kubur, happy masuk kubur. Nah, karena dalam ayat juga ya, dalam ayat surah Fussilat ada, surah Fajar ada, mengatakan orang yang baik sebelum dia meninggal, wa absyiru bil jannah, gembiralah Pak, Bapak ahlul jannah, itu surah Fussilat. Nah, dalam surah Fajar yang selalu kita baca, apa ayatnya? Selalu dibaca kalau ada acara-acara tahlil tahtim. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tapi pahamkah orang baca tahlil itu? Kalau dia paham, subuh dia ke masjid itu. Kalau dia tidak paham, ke tahlil tahtim dia pergi masjid, dia tak ada. Semai Isya tak ada di masjid, di majelis tahlil ada dia.
Itu masalah tahlilnya tuh. Berarti majid tahlil penting, sholat berjamaah tak penting. Dah salah. Penting lagi sholat berjamaah daripada tahlil takhtim tuh. Ini bukan fatwa ya. Bukan fatwa ini. Tapi kalau dia pergi ke tahlil takhtim, tidak pergi dia sembahyang, tidak tahulah bacaannya itu. Ania. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam jannah. Nabi Muhammad pernah ditanya sahabat, apa ceritanya ini? Kata Nabi, kamu akan mendengar ayat ini dibaca pas ruh mau dicabut. Orang yang taat, orang yang saleh, sebelum ruhnya dicabut, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai manusia yang punya jiwa yang tenang dan tentram. Tenang tentram jadi masjid. Ulama mengatakan orang beriman dalam masjid seperti ikan dalam air. Inilah alamnya. Inilah dunianya. Baiti Rabbi jannati. Rumah Allah itulah jannahku. Kita lebih enak lagi di sini pada di rumah sendiri. Walaupun macam mana hebatnya rumah itu. Irji'i ila rabbik. Kembalilah kepada Rabb. Artinya berpulang ke rahmatullah. Itu maka kita bilang telah berpulang ke rahmatullah. Radiyah. Anda senang. Anda suka. Anda happy. Mardiyah. Anda disenangi. Allah senang menyambut Anda. Malaikat riang gembira dengan kedatangan dan kepulangan Anda. Fadkhuli fi ibadi. Bergabunglah dalam kumpulan hamba-hamba pilihan Allah. Para nabi, para aulia, salihin dan siddiqin. Wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam jannah. Dalam surah Fussilat, wa abshiru bil jannah. Gembiralah, jannah sudah di tangan Anda. Di sana suruh gembira, al-bisyarah. Jadi ada dalam Quran ya, sejalan hadis ini dengan Quran. Ada doanya itu ya, Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Hadis Nabi mengajar kita doa supaya dapat nafsul mutmainnah, supaya kita tenang nak meninggal. Ya Tuhan nafsul Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu bi liqa'ik wa tarda bi qada'ik wa taqna'u bi 'ata'ik. Doa nafsul mutmainnah. Jadi apa yang disebut dalam hadis ini ada dalam Quran. Cerita orang yang susah meninggal ada juga. Nanti tak sempat pagi ini, okay? Mungkin kita sambung besok. Orang yang gagal waktu nak meninggal. Ini orang yang sukses meninggalnya ini. Sukses meninggal dalam surah Fussilat 30, 31, 32. Yang sukses meninggal juga dalam surah Fajar tadi. Ayat berapa? Di ujung surah lah ya. Di penutup surah Al-Fajar. Bismillah. Ayat berapa tadi? Ayat 27, 28, 29, 30. Surah Fajar. Sukses. Ini orang sukses. Sukses hidupnya, sukses matinya. Siapa yang sukses hidupnya? Orang yang punya nafsul mutmainnah. Nah, ini bicara nafsu lagi nih. Panjang ceritanya tuh. Nak tahu cerita tentang nafsu secara terperinci, kitab Ruh namanya. Ada jual di Shopee, ada bahasa Indonesianya. Judulnya Ruh. Di sana bicara nafsu. Nanti kalau serius kita boleh kaji di sini tentang nafsu. Nah, kita ini membentuk, mendidik nafsu, mengurus kolbu, mengurus akal, body juga. Kebanyakan orang yang diurusnya fisik, badan. Ada rumah sakit, ada hospital, ada klinik, ada farmasi. Tapi kolbunya tidak diurusnya, nafsunya tidak diurusnya, akalnya terbiar. Nah, itulah kerja kita sedikit pagi-pagi mengisi keperluan akal. Ilmu ini keperluan akal. Makanan akal al-ilmu. Makanan hati al-hubbu, cinta Allah. Mudah-mudahan bermanfaat lah ya. Jazakumullah khairan. Inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.